Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang belakang. Sallallahu yang belakang. Lemahna. Ayo lagi-lagi. $88 nilainya. Yuk yang depan lagi-lagi. Jangan malu, jangan permalukan kita orang laki-laki dengan berbuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 100. Masya Allah. Alah, ibu-ibu di belakang. Sekarang guru-guru kita yang di depan. Ayo Bapak Ibu. Sallallahu. Jadilah daripada remedial. Bapak Ibu, anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini apa? Menjadi generasi milenial yang cinta kepada Al-Quran. Sebelum menuju tema, Pak Ustadz ingin cerita. Kita bisa hadir hari ini karena siapa? Karena orang tua kita. Ya Allah, tadi sudah betul jawabannya. Tapi kita bisa hadir ke sini pakai seragam, pakai sepatu, ada yang pakai motor, bahkan ada yang motornya Vario, Nmax, ada yang Ninja, ada yang pakai mobil. Itu karena siapa? Karena orang tua kita. Bahkan hari ini tak semua orang tua kita itu orang yang kaya raya. Ada yang kerjanya kerja keras, seperti kerja di tambang batu. Ada yang kerjanya kuli bangunan, mohon maaf. Hari ini mereka tidak bisa puasa. Kenapa? Kalau dia puasa dia tidak bisa kerja. Kalau dia tidak kerja, kalian tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Hari ini mereka kadang tak sholat. Kenapa? Kalau dia sholat dipecat sama bosnya. Kalau dipecat sama bosnya, nanti kalian lebaran pakai baju apa? Tidak bisa beli peci kalian, baju kalian. Kok hari ini kalian tidak mau datang ke sekolah? Orang yang sudah bersusah payah, orang tua kalian itu, dia tidak akan mungkin menangis di depan kalian. Tidak akan mungkin ibu kalian teriak-teriak histeris nangis di depan kalian. Bapak kalian nangis kalau demam, tidak akan mungkin. Nah, dia sembunyikan tangisan itu di mana? Tadi malam. Ya, menangis dia. Tengok anaknya pula tak mau pergi sekolah, tak mau puasa. Sudahlah bapaknya tak puasa, anaknya tak puasa. Menangis orang tua kita. Aku rela tidak kerja, aku rela kerja tidak puasa, tapi anakku juga tak puasa. Tahu kalian syarat berpuasa itu apa? Syarat wajib puasa. Satu, Islam. Islam semua kalian. Alhamdulillah. Yang non Muslim nggak ada kan? Nggak ikut pesantren kilat kan? Kalau ada non Muslim ikut pesantren kilat itu nyasar dia. Kemudian mudah-mudahan doakan dapat hidayah. Yang kedua apa? Balik. Kalian sudah balik? Sudah. Tamyiz kalau dalam fikihnya, atau mukallaf, orang yang sudah dibebani kepada kalian syariat. Lalu ketiga apa? Berakal, sehat semua. Yakin Pak Ustadz hari ini orang-orang yang berakal yang hadir. Karena kalau yang tidak berakal tak pakai baju dia datang ke sini. Dia berkeliaran di jalan-jalan karena gila.
Alhamdulillah ini yang hadir semuanya berakal. Lalu apalagi mampu istitoah. Mampu itu artinya tidak dalam perjalanan. Faman kana minkum maridon, kalau dia tidak sakit. Au ala safarin, kalau dia tidak dalam keadaan bersafar, itu wajib puasa. Kalau yang tak puasa berarti yang pertama, kebalikan daripada kata-kata yang pertama. Satu, kalau dia Islam berarti kebalikannya, tak Islam. Dua, kalau dia tak berpuasa berarti dia tak balik, kanak-kanak terus. Yang ketiga, tak berakal. Itu parah. Kalau tak berakal, kalian sudah dewasa, tak puasa, tak berakal. Jangan sampai Pak Ustadz lewat nanti di balai, di kedai-kedai makan yang ditutup separuh itu nampak baju-baju hijau dari bawah. Pak ngaku situ, Pak. Itu SMA 3 lah, itu saya telepon ke kepala sekolahnya. Pak makan juga. Iya. Kalian boleh tidak berpuasa dalam fikih ada berapa? Satu, faman kana maridon, kalau sakit. Kalau kita tak makan tambah sakit, misalnya kita makan harus minum obat. Kemudian sakit mah, kalau tidak makan 2 jam sekali, 3 jam sekali, sakitnya nambah. Kemudian apa lagi? Bersafar, pergi jauh. Kalau dari sini ke rumah itu bukan bersafar, jangan kalian akal-akali. Balik wajah lemas, bilang sama maknya, mak bukanlah mak apa tadi dah habis safar saya, mak. Kata Pak Ustadz, safar itu dalam perjalanan. Perjalanan itu 83 km, bukan perjalanan cuma 20 km. Tapi jangan pula berputar-putar satu balai Pak sampai 83 km dalam vario. Balik tunjukkan sama maknya, mak 83 km itu salah, bukan begitu. Artinya adalah perjalanan min madinatin haza madinatin ila hadzal madinah. Maksudnya dari kota ini ke kota yang lain, bukan dari satu tempat ini putar-putar di situ, bukan. Jamaah, Bapak Ibu, murid-murid, siswa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz menerangkan masalah Al-Quran, kalian kalau hendak pergi ke masjid, kalau hendak membaca Al-Quran, itu ada adab-adabnya, kata Imam Al-Ghazali. Contoh adab yang pertama, tutup aurat. Jangan baca Quran pakai singlet aja di rumah. Ada saya tengok itu bukan siswa sinilah. Kalau siswa sini tidak jauh sama. Di luar. Pakai kaos sholatnya. Boleh Pak Ustadz pakai kaos? Boleh. Tapi takutnya ketika dia sujud nampak jalan tolnya. Warnanya hitam pula jalan tol itu. Kadang awak pengen masukkan koin ke dalam situ. Nampak belakangnya nih. Nggak sah sholatnya. Tak paham kalian jalan tol? Kalau yang ketawa itu pelakunya atau biasanya. Pakai kaos pendek, sholat di masjid, ruku atau sujud nampak jalan tolnya di belakang. Kalau ada kuit masukkan aja duit koin di situ. Jangan kalian seperti itu. Anak SMA 3 kalau pergi ke masjid, kalau baca Quran pakai kurta, pakai gamis, pakai baju, pakai kemeja yang baik-baik. Ya, kadang saya tengok di masjid begitu. Sudah pakai sarung, sarungnya buat perang sarung. Pakai kaos boxer, masuk dalam masjid, tak berakal itu namanya. Nah, jangan dibuat. Apalagi tak sarung dia cari, tak ada sarung dia, Pak Ibu Kepala Sekolah. Sarung imam ditarik dia, diambil buat perang sarung. Lebih parah lagi. Nah, itu untuk laki-laki. Yang kedua untuk perempuan. Ini ahwat-ahwat sekalian. Mana adab-adab kalian? Mana aurat kalian? Mahasola bihil wajah. Seluruh wajah nih yang tampak dari depan itu aurat kalian dalam sholat. Ini tidak ini leher. Jadi di sini letaknya mukena itu, bukan di sini. Kadang saya tengok, Ustaz tengok di masjid, mukena di sini. Di sini taruh mukena. Kenapa alasannya? Bukan karena fikihnya. Nak nengokkan kalungnya yang 12 kilo itu. Taruh di sini. Yalah, awak tahu itu kalung 12 kilo, tapi mukena itu naikkan sedikit. Ke masjid tak apa, tak usah bawa kalung. Nah, apalagi Pak Ustaz? Jadi banatin sariro ila mukhallili. Jadi dari ujung tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya janggut. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan ya di sini.
Makanya nanti kalau datang ke masjid, tutup auratnya betul-betul. Kemudian telapak kaki kalian itu aurat atau tidak kalau sholat? Aurat. Makanya telekung panjangkan ke belakang. Jangan pakai telekung yang pendek, nampak kaki kalian, tidak sah sholat kalian. Pakai kaos kaki, boleh tidak sholatnya? Anak-anak yang perempuan, sholat pakai kaos kaki boleh atau tidak? Boleh, malah justru dianjurkan. Kenapa? Menutup telapak kaki kalian. Tapi perlu diingat, pakai kaos kaki yang dicuci. Jangan yang 40 hari belum dicuci. Jasad kata kawan tuh sebelah. Nah, apalagi Pak Ustadz, ini fikih-fikih sederhana ya. Rambut kalian kalau pakai mukena menjembul satu helai saja itu membatalkan sholat. Makanya ketika hendak memakai telekung, pakailah yang namanya apa tuh? Yang kecil, siput, celiput. Pakai celiput, baru tutup pakai telekung. Biar apa? Biar rambutnya tidak menjembul, yang tajam-tajam tidak keluar, yang panjang tidak jatuh. Lalu pertanyaannya, perempuan ikat rambut sholatnya sah atau tidak? Keliru. Boleh perempuan itu rambutnya diikat. Kenapa? Biar tidak menghalangi jahbah ketika sujud. Takutnya rambut kalau tidak diikat keluar auratnya, la imaratul aurat atau auratan maksyufatan. Kalau auratan maksyufatan nampak auratnya tidak sah. Cuman kata Nabi disahihkan dalam 5 hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Daud, Ibnu Majah, mengatakan yang tidak boleh rambut itu diikat lalu diangkat secara sombong. Misalnya ketika sudah ruku, angkat rambutnya macam iklan Pentin. Tidak boleh. Hadis itu bukan saya mengada-ngada. Tak boleh seperti itu. Jangan sombong kata Nabi. Tapi kalau diikat biasa, angkatnya biasa, tidak masalah. Kadang kan ada begitu laki-laki, perempuan. Laki-laki gondrong itu ikhtilaf. Boleh diikat, boleh tidak. Kalau sengaja mengikat dari awal tidak boleh. Tapi kalau diikat agar sujudnya, jahbahnya ini tidak terhalang, itu boleh. Mana ada laki-laki ngangkat rambut? Itu laki-laki tak waras. Bapak Ibu guru, anak-anak ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya. Nanti ketika hendak membaca Quran, adabnya dijaga, auratnya dijaga. Boleh enggak buka mushaf itu pakai air liur? Tak boleh, tak disarankan. Susah Pak Ustaz. Kalau enggak pakai air liur, susah halamannya. Kadang sampai 5 halaman kebuka. Tak boleh. Tapi kalau mendesak sekalipun, baca khotib misalnya. Khotib itu kalau tak buka ayatnya ini, khutbahnya tersendat, itu boleh. Tapi dengan alasan, jangan di tempat biasa seperti ini. Pakai ludah. Biasa kan begitu? Baru. Ngitung duit boleh. Al-Quran jangan. Itu bukan adab-adab dalam baca Al-Quran. Kemudian letak Al-Quran jangan di bawah kaki, atau lebih bagus lagi di bawah pusar. Usahakan di atas pusar. Nah, itu anak-anak sekalian. Makanya kalau bawa Al-Quran itu begini, atau taruh di sini, ya. Kadang ada bawa Quran macam bawa teks proklamasi, begini. Itu kacau itu. Nah, apalagi kacau lagi sudah kelas 1-2 SMA belum bisa baca Quran. Karena ada kasusnya, ada ceritanya anak-anak sekalian. Ada seorang preman lama tidak bisa baca Quran, pengen baca Quran sama Ustadz. Sudah usianya 40 tahun. Pak Ustadz, saya lama tidak baca Quran, saya pengen belajar. Boleh kata Pak Ustadz, sini bawa Quran. Bawalah Quran. Dia tanya, Pak Ustadz, itu yang tegak berdiri, topinya di atas, apa namanya? Alif. Alif tuh Pak Ustadz. Kalau topi kat bawah tuh Pak Ustadz, I kasroh. Kalau topi koboi yang melengkung tuh toma, kata Pak Ustadz, A I U, A I U. Lanjutlah huruf sebelahnya. Yang terlentang itu Pak Ustadz, yang titik 1 berbaring itu apa namanya? Kata Pak Ustadz, Ba. Telentang titik 2 Ta. Telentang titik 3 apa? Sa. Kata preman tuh, titik cuma sampai 3 aja Pak Ustaz. Tak ada titik 4, 5, 6. Kalau titik 4, 5, 6 tuh domino kata Ustaz itu.
Ada di sini main domino. Nah, kalau Al-Quran tidak dibaca, tidak pernah disentuh, dia tidak tahu bagaimana cara membacanya. Dan orang yang paling rugi nanti di akhirat adalah ketika ditanya sama malaikat marrabbuka, dia tidak bisa jawab dengan bahasanya. Man nabiyuka, tidak bisa jawab, dia termenung diam lalu dipukul oleh malaikat. Tanya lagi, man kitabuka, apa kitab kalian? Tidak bisa jawab, pernah pukul. Nah, kita orang Islam dari kecil, jangan sampai kitab suci kita sendiri kita tidak bisa baca. Coba Android kalian, itu bisa baca enggak? Di sini ada yang enggak bisa baca Android? Bisa baca semua. Pak Ustadz, kami bukan enggak bisa baca Quran. Bisa. Iyalah, sampulnya aja Al-Quran, isinya enggak bisa, sama saja. Jadi anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan inilah Allah turunkan Al-Qur'an. Titik di dalam Al-Qur'an ada berapa kalian? Titik di dalam Al-Qur'an. Nama ilmunya Fulunul Afnaid fi Ulumil Quran. Orang yang sengaja menghitung titik-titik dalam Al-Quran. 1.275.000 titik. Berapa? 1.275.000 titik. Kalau tidak percaya nanti pulang hitung sendiri di rumah. Titik bak berapa, tak berapa, sa berapa. 1 juta lebih. Titik pertama di mana? Di ba. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya apa? Tauhid dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Titik terakhirnya di mana? Surat An-Nas. Apa? Minal jinnati wan nas. Itu pertanda apa kalian? Inti daripada Al-Qur'an adalah ketuhanan. Kita menyembah kepada Allah antara nas dan Rabb-nya, antara manusia dengan Tuhannya. Baru di situ ada kisah-kisah, ada nabi dan lain sebagainya. Inti daripada Al-Quran adalah ketauhidan, keislaman, ketuhanan. Itu yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita generasi milenial ini harus bertuntun kepada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah dirubah. Contoh tidak pernah dirubah puasa. Nabi Adam dulu puasa. Berapa puasa Nabi Adam? Ada yang tahu? Semua keturunan Nabi Adam bukan? Ada keturunan Abu Lahab di sini? Kalau ada pun jangan ngacung jarinya. Nabi Adam puasanya 3 hari dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Kemudian Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nabi Musa puasanya 40 hari ditambah 3 hari, 43 hari. Lalu mohon maaf, dari agama kawan-kawan kita yang di sebelah, saudara-saudara kita di sebelah, mereka diwajibkan puasa menurut kitab Injil mereka. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Orang-orang yang mengamalkan Taurat dan Injil, mereka berpuasa 40 tambah 3. Lebih banyak mereka seharusnya puasanya dibandingkan kita orang Islam. Cuman mereka negosiasi. Bedanya kita dengan mereka, mereka bisa negosiasi. Nabi Musa, boleh tidak puasa jangan di bulan Ramadan? Romdo, jangan di bulan Ramadan. Ramadan panas. Kata Nabi Musa, kapan? Boleh tidak di Desember? Desember itu agak dingin, cuaca dingin. Digeser. Mereka puasa sekarang di bulan Desember, nanti rayanya Natal. Itu mereka berpuasa. Kalau kita tidak pernah direvisi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, semuanya berpuasa, umat Nabi-Nabi. Semuanya berpuasa. Sampai kita pun harus berpuasa. Mohon maaf, orang Buddha berpuasa juga. Apa puasa mereka? Puasa mereka ada yang tak makan barang hidup yang ada darahnya. Kemudian ada yang tak makan yang dimasak dengan api. Makan sayur-sayuran, vegetarian namanya. Nah, kita puasa kita namanya Ramadan. Sebaik-baik puasa itu adalah puasa Ramadan. Berapa jam kita berpuasa? 15 jam minimal. Nah, 15 jam kita puasa di jalan, tengok gas LPG hijau macam kelapa muda. Aduh, ini enak betul lah rasanya. Tampak jambu di halaman sekolah, ini ku ambil lah nanti, ini enak betul lah rasanya.
Nampak Mama Lemon macam air asam. Enak betul Mama Lemon. Masuk dia ke toilet WC kita tuh nampak sunlight. Diminum dia, dikiranya itu ais timun. Nah, tapi nanti ketika berbuka langsung minum seteguk air, hilang semua itu. Tidak lagi kepingin yang mana-mana. Begitu sikitnya nikmat dunia itu. Begitulah nikmat dunia ini. Hanya seteguk air. Makanya kan fit dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kalau kalian hidup di dunia seperti orang merantau, seperti orang asing, jangan lama-lama, jangan dipikir, jangan masukkan ke dalam hati, jangan baper kalian. Nah, uti-uti jangan baper sama awan-awan ini. Telepon pun pakai adab. Ya, puasa yang biasa telepon miang-miang, jangan telepon miang-miang. Ya, ada yang miang gitu. Tahu miang? Miang bahasa Melayu. Miang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa jangan. Dah buka belum? Ukti. Itu tak berakal ini. Mau buka apa? Boleh apa aja. Nah, ada begitu di sini. Awat ada. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi dengan jebakan-jebakan kaum-kaum yang seperti ini. Uangnya pun dari orang tua mereka itu. Gayanya belikan pizza. Ukti puasalah hari ini, semangat meskipun hari pertama kita masuk SMA 3, insya Allah nanti ada pizza limo, balas pakai Emon Love. Kacau, itu yang ketawa-ketawa tuh biasanya itu pelakunya itu. Puasa jangan kalian. Nanti habis zuhur pulang di rumah teleponan sampai buka puasa, jangan. Ya, kita puasa, buka Quran kalian Quran adalah ahsana takwim, orang yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk kata Al-Quran. Maka kalian nih generasi-generasi milenial, kalau hendak menuju buka puasa, kalian jangan kemana-mana kata Rasulullah. Kenapa? Salasu da'watul mustajab, 3 doa orang yang doanya mustajab. Apa aja tuh Pak Ustadz? Da'watus so'im, doanya orang puasa. Kapan waktu puasa kita dianjurkan untuk berdoa? Ketika menunggu buka puasa. Kadang Ustadz itu kan kemarin ada basking, amin sama teman-teman golong-golong dada. Tengok remaja-remaja itu, motornya Satria FU, tahu Satria FU, macam seluncuran. Laki-laki di depan, perempuan begini. Puasa pakai jilbab. Itu doanya mustajab itu orang puasa. Angkat tangan kami, ya Allah, itu yang lewat barusan, ya Allah, mudah-mudahan masuk parit. Tapi tidak tahu pula ada berita remaja masuk parit. Nah, jangan kalian seperti itu. Ngabuburit itu bahasa Indonesia. Apa artinya itu? Bahasa apa? Bahasa Sunda. Coba ke bahasa Melayu, tak sedap didengar. Ngabuburit. Itu orang Melayu. Orang Melayu tak usah pakai itu. Gak ada istilah ngabuburit. Bawa ke penara itu kata-kata kotor itu. Kalian gaul. Orang tua kalian di rumah tanya, kemana nak? Balas pula pakai WA. Ngabuburit mah apa itu? Tak dikasih izin kalian keluar. Dah. Melayu pula sampai kemana-mana. Oke. Berarti kita harus menjadi generasi yang cinta kepada Al-Quran. Seluruh alam semesta ini kalau dikaji ada di dalam Al-Quran. Teori Big Bang ada di dalam Al-Quran. Semut ada enggak dalam Al-Quran? Apa nama suratnya? An-Naml. Lebah ada di dalam Al-Quran. An-Nahl. Semua sapi pun ada dalam Al-Quran. Apa? Al-Baqarah. Jadi di dalam sebuah tafsir ada cerita bahwa ada seorang jamaah ini, dia memahami tafsir ini. Dia rajin sholat jamaah di masjid. Lalu dapat imam malam itu, imamnya bacaannya panjang, subuh. Nah, bacanya surat Al-Baqarah. Artinya apa? Sapi betina. Allahu Akbar. Tarawih di masjid, ibu di belakang dah gelisah. Tak ada kalimah ini. Baru bisa. Tak 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang
kawan-kawan, balik lah yuk besok nak buat. Ini jam 11 selesai kita tarawih ni. Nah, bacanya surat Al-Baqarah. Jadi namanya Joha. Kata Joha, tobat aku sholat di masjid ini pakai surat Al-Baqarah. Balik 3 bulan tak mau dia sholat lagi berjamaah di masjid itu karena imamnya bacanya lama. Akhirnya dia dapat hidayah, hari itu dia pengen pergi. Pergilah dia ke masjid. Dia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah, hari ini mudah-mudahan imamnya bukan bapak yang semalam. Datang dia ke masjid, di simpang 3 jumpa dengan Pak Imam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia masih husnuzon. Pak Imam, hai Tuan Imam. Tuan Imam baca ayat apa malam ini? Kata Tuan Imam, ayat biasa saja. Apa ayat biasa itu Tuan Imam? Biasa saja, pendek saja. Apa pendek itu Pak Imam? Al-fil. Dengar kata-kata itu dia lari mencibut balik. Kenapa al-fil itu artinya? Gajah. Sapi betina saja 4 jam, apalagi gajah, kata dia. Padahal al-fil itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Andai dia tahu ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran, dia sholat hari itu. Karena tidak tahu, lari mencibut. Ada di sini yang jamaah model begitu? Ada enggak? Terawih gelisah di belakang. Nah, berapa terawih di sini? Di tempat kita masjid ini? 23 atau 11? Ibu-ibu kalau disuruh milih 23 atau 11, Bu? Yang lama atau yang cepat? Yang cepat, Pak Ustadz. Nah, bergelut 23, 11, 23, 11. Akhirnya yang preman-preman ini tidak mau sholat. Kenapa? Kalau sholat 11 kata 23 tak sah, Pak Ustadz. Yang 23 tidak mau sholat. Kenapa kata yang 11, 23 tidak sah? Akhirnya duduk di kedai kopi. Ada nampak preman agak degil sedikit, 23, 11, 23. Oh, cantik ini, pasang nomor. Nah, karena tidak tahu ilmunya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu komite kepala sekolah yang dimuliakan oleh Allah. Maka nanti terakhir, karena saya tengok sudah mulai resah, ya, jalan-jalan ke rumah Tokmah, balik-balik membeli garam. Ustadz ceramah, Bapak Ibu udah tengok jam. Ya, ada yang tengok jam. Berapa lagi Pak Ustadz ini? Ya, jadi man quri al-Qur'anan fi lailin wal yaumin, orang yang senantiasa membaca Quran ketika siang, ketika malam, lalu dia membaca itu dengan tadabbur Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 huruf daripada Al-Quran itu 10 pahala. Kalau di bulan puasa, wa ana ajzi bihi, lebih tak terhingga berapapun jumlahnya kita tidak tahu. Baca 1 huruf saja. Pak Ustadz, kami belum bisa baca Al-Quran. Apa yang kalian tahu dari Al-Quran? Yang pendek-pendek saja apa? Alif, lam, mim. Berapa ini kalau di total? Alif 10, lam 10, 30, mim. Dapat 30 pahala. Baca alif, lam, mim saja. Tapi jangan diamalkan juga. Nanti cuma dibaca alif, lam, mim, alif, lam, mim, alif, lam, mim, alif, lam, mim, nun, alif, lam, mim, nun, alif, lam, mim, nun. Malu sama anak TPQ. Nah, baca Quran kalian yang di rumah. Ada seorang santri ngaji sama kiainya. Dia protes sama kiainya. Kenapa? Kenapa Al-Quran saya ini tabbat yada abi lahabi wa tab, yang banyak titiknya, pas huruf tak itu kok sa, kata dia. Titiknya 3. Berdebat dia sama kiainya. Ini titiknya 3 Pak Kiai. Lalu kata Pak Kiai, coba tengok Al-Quran. Al-Quran sudah lama tak dibaca, sudah banyak yang koyak-koyak. Titiknya 3 huruf tak. Tengok rupanya ada tai cicak di situ. Jangan sampai kalian punya Quran di rumah, tidak pernah dibaca, tidak pernah disentuh. Handphone kalian saja bangun tidur cari handphone. Ya, bahkan orang tua tuh nomor sekian handphone dulu. Contoh, kita pergi ke pasar Maimun sama mak kita. Lalu HP kita tertinggal di toko. Kita balik. Lampu merah Sungai Lakam itu. HP saya tinggal, balik enggak? Balik. Kita ke pasar bawa emak kita, tertinggal emak kita itu lewat lampu merah. Tengok macam tak bawa emak tadi. Sampai rumah baru tengok dapur tak ada emak. Itu emak dengan handphone. Apalagi Al-Quran. Yakin kalau disuruh milih hari ini, Ustadz banyak 2 hadiah. 1 hadiah iPhone 13 atau Al-Quran.
Pilih mana? Al-Quran. Padahal dalam hati iPhone Pak Ustaz. Itulah mental-mental kita anak-anak Islam sekarang. Kok mau dibilang generasi cinta Al-Quran? Al-Quran saja tidak pernah disentuhnya. Al-Quran saja tidak dia punya. Ada punya Al-Quran masing-masing di rumah? Ada. Pernah dibaca? Sudah hatam berapa juz puasa ini? Oh senyap langsung. Tak ada berusaha, cuma katab Iqra saja. Dihitung tidak baca Iqra dengan Al-Quran? Dihitung. Orang yang membaca Al-Quran, syafa'atun li ashabi, akan diberikan syafaat Al-Quran di dalam kuburnya. Maka nanti kalian anak-anak sekalian, peganglah Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran itulah panutan kita dalam menyongsong kehidupan dan masa yang akan datang. Kalian semua di sini akan menjadi generasi-generasi penerus Al-Quran. Tangan-tangan kalianlah yang akan menentukan kemana arah Al-Quran ini. Apakah Al-Quran ini akan dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau Al-Quran ini akan disimpan dalam dada-dada kita menyongsong masa depan Indonesia 2050 yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah Al-Quran belum Indonesia? Belum. Masih banyak yang belum. Karena hukum di dalam Al-Quran itu adil. Ada namanya qisas wal hudud, ada namanya qisas wal hudud. Tahu enggak qisas dan hudud itu apa kalian? Qisas tahu enggak? Yang membunuh maka dihukumnya dibunuh. Yang mencuri dia apa? Dipotong tangannya. Nah, kalau diberlakukan hari ini, nanti ada yang curi sendal-sendal kawannya, kena potong semuanya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun hari dah panas, Ustaz dah berkeringat juga, kemudian tak ada teh panas. Jadi karena bulan puasa, jadi ceramahnya kita singkatkan saja. Intinya kalian bulan Ramadan aksiru yaqra'ul Quran. Banyak-banyak kalian membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala tiada terhingga. Kapan lagi kita akan membaca Quran kalau bukan di bulan ini? Karena bulan ini tidak ada lagi nanti sebelum tahun yang akan datang. Yakin tak yang semua di sini akan hidup sampai masa yang akan datang? Yakin tak? Tak yakin. Dan Ustadz yakin semua yang di sini pasti akan mati. Yang duluan ini semua, Ustadz belakangan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, sudah paham ya? Auratnya dijaga betul-betul ya? Kenapa? Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kam min shaim, kata Nabi, berapa banyak orang berpuasa tapi puasanya hanya haus dan dahaga saja. Kenapa enggak sholat, enggak baca Quran? Untuk apa puasa enggak sholat, enggak baca Quran? Lebih-lebih cuma ngejar buka bersama, itu enggak berakal. Kenapa? Di dalam kitab I'anatul Talibin, ini ilmu ini anak-anak sekalian. Kullu tasarrufin yufdi ila maksiatin, kata kitab itu. Kalau jual beli yang menghalangi kita untuk berbuat amal soleh, apalagi mendorong kita untuk berbuat kemaksiatan, seperti apa? Rumah makan tapi tidak menyediakan tempat sholat, beli di situ haram hukumnya. Ketika buka puasa, jual belinya tak boleh. Cek, kampung kita ada tak musolanya? Raja Hussein ada. Minang Jaya boleh tak di situ? Boleh. Kenapa? Karena ada disediakan tempat sholat. Tapi kalian setelah maghrib lanjutkan makan sebelum isya pulang. Jangan duduk sampai habis waktu tarawih. Itu yang sia-sia. Untuk meramaikan rumah makan, tempat buka bersama, kafe-kafe itu tidak harus di bulan Ramadan, wahai akhwat-akhwat ikhwan sekalian. Bisa di bulan mana saja. Ramadan cuma ada hari ini. Pegang itu, baca yang dipegang itu Al-Quran di bulan ini. Nanti syukur-syukur bulan Syawal sampai lagi dengan bulan Sya'ban kita masih bisa baca Al-Quran, agar kita menjadi generasi yang Qurani. Generasi yang Qurani itu hari ini hanya ada di mana? Ada di Gaza, Palestina, yang betul-betul dalam prinsip-prinsip Al-Quran, tak teguh imannya meskipun dihantam dengan badai bencana, dihantam dengan badai ujian. Maka teman-teman, akhwat-ikhwan sekalian, ingat ya, itu kitab-kitab suci agama kita dijaga, dibaca, ditadaburi isinya. Baik, ada 4 pertanyaan. Yang maju dapat hadiah
Satu amplop 1 juta. 1 juta dipotong pajak 100%. Singkat saja, habis itu kita berdoa, setelah itu kalian bisa pulang. Pulang maksudnya saya yang